Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saat ini kita bisa berkumpul di dalam ibadah raya pada pagi hari ini, dan saya ajak jemaat kita bisa bangkit berdiri sejenak. Kita berikan salam ke saudara-saudara kita. Ya, puji nama Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang cukup ceria pada pagi hari ini ya. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Dan saat ini marilah kita membuka hati kita, menenangkan pikiran kita, mengarahkan seluruh perhatian kita hanya kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan memuja nama Tuhan dengan penuh rasa kagum dan syukur kepada Tuhan. Kita akan pujikan satu lagu, Ku Kagum Akan Engkau. Ada
menjadi Allah dan Tuhan kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami mohon berkat serta penyertaan Tuhan atas setiap kami. Kami mengakui pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Tuhan, kita mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan yang Tuhan beri kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Allah begitu baik mengasihi dan memelihara kita, maka mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau di tanggal 21 tepatnya kita merayakan atau memperingati R.A. Kartini lahirnya. R.A. Kartini bukan berkaitan dengan lahirnya, tetapi berkaitan dengan pencetusan di mana ia menjadi pelopor emansipasi wanita. Wanita menjadi mengenal lebih serius dalam belajar dalam bentuk pendidikan. Maka mari kita tidak hanya sebagai kaum perempuan, tetapi sebagai murid-murid Kristus tepatnya. Mari kita menteladani Kristus, karena betapa pentingnya pengajaran akan mengubah mindset atau cara pandang hidup kita. Maka mari kita terapkan di dalam kehidupan kita, tidak hanya secara sekuler atau pengetahuan, lebih-lebih secara spiritual, secara rohani. Semakin kita mengenal, semakin kita mendalami akan kebenaran firman Tuhan, menjadi gaya hidup setiap kita, maka kita akan diperbaharui dari hari ke hari menjadi serupa seperti Kristus. Dan mengapa kita bisa mengalami pembaharuan dari hari ke hari seperti Kristus? Karena ada Kristus, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, yang akan menolong dan menyanggupkan setiap kita. Hanya kita mau atau tidak mau, itu saja kuncinya.
Kalau kita mau dengan segala kesederhanaan yang kita punya, kita miliki, maka akan dipakai secara luar biasa oleh Kristus di dalam kehidupan setiap kita dan menjadi murid-murid Kristus yang militan di dalam kehidupan setiap kita. Dan secara khusus untuk kaum perempuan, untuk ibu-ibu, hari Selasa silahkan hadir. Kalau biasanya kita mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan sedikit, PA secara kecil, tapi untuk besok hari Selasa kita akan mendapatkan berkaitan dengan kebutuhan jasmani kita, yaitu tentang kesehatan. Karena kesehatan secara jasmani juga akan mempengaruhi kehidupan kerohanian kita dan aktivitas kita. Jadi silahkan hadir besok Selasa seperti biasa jam 5, Dokter Maria akan mengupas kesehatan berkaitan dengan perempuan tentunya. Mari silahkan hadir, kita boleh bersama-sama selain mendapatkan asupan secara rohani, pemaparan lewat kesehatan akan menolong kita bagaimana kita harus menjaga kesehatan dan sekaligus membangun persekutuan kaum perempuan menjadi kaum perempuannya Kristus. Selamat beribadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tadi waktu Bu Pendeta Utari menyinggung soal Kartini ya, saya baru sadar ternyata banyak saudara-saudara kita yang pakai kebaya. Mungkin memang semangat Kartininya kuat banget. Semoga bisa menjadi penerus Kartini di masa depan. Ya, kita akan lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, Tuhan adalah Raja kita. Dia Allah yang sangat berdaulat dan memerintah bagi hidup kita. Di tengah pergumulan, tengah ketidakpastian mungkin dalam hidup kita yang tengah kita alami, satu hal yang harus tetap kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menjadi Raja kita, Raja yang Maha Besar. Dan mari saat ini kita akan pujikan satu lagu Tuhan Raja Maha Besar, dan supaya lebih semangat saya ajak jemaat bisa bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dengan bertepuk tangan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Menyembahnya
memanjatkan doa-doa syafaat kita diberi kesempatan untuk berdoa syafaat pada pagi hari ini. Dan doa syafaat adalah satu kesempatan bagi kita untuk membawa segala pergumulan hidup kita, bangsa kita, gereja kita tentunya, baik pada Tuhan tentunya. Dan saat ini nanti akan dipimpin Bu Rena untuk doa syafaat. Dan mari kita, sebelum doa syafaat, kita akan menyanyikan satu lagu dari PPR 1 nomor 110. Kita ujikan bait yang pertama dan kedua. Tiap hari, tiap jam. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Ketika Tuhan membangunkan kami diberikan tubuh yang segar, pemulihan atas kesehatan kami, semata-mata karena kasih kemurahan Tuhan, dan kami boleh berada di tempat ini, menaikkan rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan dalam setiap detik kehidupan kami. Layakkan setiap kami yang penuh dosa ini Tuhan untuk datang kepadamu, menaikkan doa-doa kami, terlebih rasa syukur kami di pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk gerejamu di tempat ini. Kami serahkan untuk setiap jemaat yang ada, baik yang lansia, baik yang senior, dan setiap kami Tuhan dengan setiap pergumulan kami masing-masing. Baik pergumulan kami atas kesehatan kami, pergumulan kami akan keluarga kami masing-masing, pergumulan kami akan masa depan keluarga kami masing-masing, pergumulan kami akan ekonomi kami, apapun itu Tuhan, pergumulan anak-anak kami,
semuanya ingin kami bawa di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati kami terus memohon penyertaan pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan, dan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami senantiasa dapat mengiring Tuhan dalam pergumulan kami, semakin serius, semakin taat, dan semakin bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini pula kami ingin serahkan untuk program-program gereja di tempat ini, program yang mendekat, demikian juga program jangka panjang. Kami ingin bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan untuk program emeritasi dan persiapan pencarian hamba Tuhan yang saat ini sedang kami geluti Tuhan, kami tekuni, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya dana yang kami butuhkan, persiapan apapun itu Tuhan berkenan memberkatinya. Dan pada waktunya kami ingin mempersembahkan sebagai wujud syukur kami atas pelayanan Ibu Pendeta Utari di tempat ini. Sebagai rasa hormat kami akan pelayanan Ibu Pendeta Utari selama ini dalam menggembalakan kami. Suka dan duka yang dirasakan boleh menjadi kekuatan bagi Ibu Pendeta Utari untuk semakin melayani kami ketika Ibu Pendeta Utari ini meskipun sudah emeritasi. Kami juga ingin serahkan untuk penjajakan Saudara Jonathan sebagai penerus estafet penggembalaan di tempat ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan terus taruh roh hikmat bagi hamba-Mu ini, sehingga di dalam proses ini hamba-Mu juga mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, dan berikan kerjasama yang baik di antara setiap kami jemaat GKMI Bangsri dengan Saudara Jonathan. Demikian juga kami ingin serahkan untuk masa raya Paskah yang masih berlangsung sampai nanti Pentakosta. Demikian juga untuk pembangunan gedung serbaguna Tuhan. Secara manusia dana yang begitu besar kami tidak tahu Tuhan bagaimana mencukupkannya, tapi biarlah lewat tangan kuasa Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami sehingga kami boleh ambil bagian di dalamnya, dan pada waktunya nanti Tuhan akan mencukupkan semuanya. Kami juga ingin serahkan Tuhan untuk pegabaran-pegabaran Injil yang kami punyai maupun di denominasi gereja di segala tempat penjuru dunia ini Tuhan, untuk PIPKA, untuk MDS, terlebih untuk Yayasan TK Ester yang kami punyai ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap guru yang Tuhan taruh di Yayasan Ester. Demikian juga untuk pengurus yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat bagi setiap guru yang mengasuh, menolong anak-anak untuk memahami akan kasih karya Tuhan yang luar biasa, sehingga tertanam dalam diri anak-anak bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, Juru Selamat yang luar biasa, sehingga anak-anak semakin benar mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan mereka, dan mereka boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pergaulan di masa pertumbuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin serahkan untuk pelayanan pekabaran Injil dimanapun berada Tuhan, biarlah di dalam pelayanan mereka boleh memperkenalkan kasih Kristus yang luar biasa, sehingga boleh membawa jiwa-jiwa baru yang belum mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus, dan mereka juga mendapatkan berkat kasih kemurahan Tuhan dimanapun mereka berada. Dan pada akhirnya kami ingin serahkan untuk perdamaian dunia yang saat ini tidak menentu ini Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan dunia ini semuanya seizin daripada Tuhan. Dan biarlah di tengah carut marut dalam perdamaian ini kami diperteguh iman kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, dan kami semakin mempercayakan kehidupan kami di dalam Tuhan. Dan terlebih Tuhan terus taruh roh hikmat bagi pemimpin-pemimpin bangsa untuk boleh mengesampingkan ego mereka masing-masing, sehingga ketika mereka mengambil keputusan, biarlah keputusan yang terbaik sehingga kedamaian dunia ini boleh tercapai. Dan terlebih juga untuk bangsa dan negara kami juga percaya Tuhan
Tuhan juga ambil bagian di dalamnya untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Biarlah Tuhan terus taruh roh hikmat, roh takut akan Tuhan pada pemimpin bangsa kami, baik dari pusat maupun sampai daerah, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini di dalam roh takut akan Tuhan, sehingga kedamaian, kemakmuran, dan ketenangan boleh kami alami. Terlebih kami sebagai kaum minoritas, kami diberikan ketenangan di dalam kami menjalankan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa dan rasa syukur kami yang jauh dari kesempurnaan ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menyempurnakannya seturut dengan waktu dan hikmat Tuhan. Dan semuanya kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Mas Jonathan. Ya, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kita, bagi pelita bagi hidup kita, dan senantiasa menuntun kita dalam setiap langkah hidup kita. Kita akan mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita, biarlah hanya berfokus pada firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan dengan mengujikan satu lagu, Ku Hidup Bagimu. Kau memberikan
benar Tuhan, ajar kami Tuhan, bahwa kami supaya hati kami selalu menyembah-Mu, bahwa kami supaya mata kami selalu memandang kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu Tuhan tidak pernah bisa menjauh dari setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan di kesempatan ibadah ini Tuhan, izinkanlah kami, supaya kami bersama-sama hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami, Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti firman-Mu, dan lebih daripada itu Tuhan, Tuhan yang memampukan kami, supaya kami boleh melakukan firman itu di kehidupan kami setiap hari. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, urapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga lewat perkataan-perkataan yang hamba-Mu sampaikan, semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan kami di pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Galatia, pasalnya yang kedua, ayat 15 sampai ayat 21. Kitab Galatia pasal 2, ayat 15 sampai ayat 21. Saya akan membacakan bagi kita, yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Namun, jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak anugerah Allah, sebab sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat pagi bagi kita semua. Ya, selamat memperingati Hari Kartini ya Ibu-ibu. Ya, walaupun sudah telat berapa ya, 5 hari. Ya, tetapi Hari Kartini, ya ngomong-ngomong tentang Hari Kartini, ya berkaitan tentang perempuan, ya ibu-ibu gitu ya. Nah, kalau kita ngomong tentang perempuan gitu ya, ngomong tentang ibu-ibu, biasanya yang sering kita bayangkan yaitu ibu-ibu itu pinter masak. Ya, ibu-ibu itu pinter-pinter masak. Nah, ada ibu-ibu yang bisa masak, pinter masak gitu ya, masakannya enak gitu ya. Tetapi hasil masakannya itu ngikuti yang namanya resep makanan. Ya, semuanya ngikuti resep makanan. Ada takarannya, ada ukurannya, ada mungkin berapa gram, berapa sendok, masaknya berapa menit gitu ya, sampai warnanya berubah jadi apa gitu ya. Nah, ada ibu-ibu yang masak demikian, ngikuti resep, tapi rasanya hasilnya enak, ya tetap enak. Ya, tetapi ibu-ibu ada juga ibu-ibu yang masak itu tanpa yang namanya resep. Ya, masaknya itu mengikuti apa ya namanya, feeling gitu ya, mengikuti feeling. Masaknya itu mengikuti rasa gitu ya. Apa yang diperlukan itu udah nggak perlu ngikuti resep lagi, semuanya lewat feeling, nggak selalu ngikut ukuran. Dia tahu sendiri kalau memang
ada yang kurang ya ditambahi. Kalau ada yang kebanyakan ya dikurangi gitu ya. Semuanya nggak ngikuti resep ya, dan hasilnya pun juga enak gitu ya. Ada dua tipe orang memasak ya, ada yang ngikuti resep, ada yang nggak ngikuti resep gitu ya. Dan dua-duanya bisa menghasilkan satu makanan walaupun seringkali rasanya itu berbeda ya. Yang satu hanya benar secara aturan gitu ya, secara resep, tetapi yang satunya lagi itu bisa terasa hidup karena mengikuti feeling, mengikuti rasa. Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, seringkali kita pun juga menjalani kehidupan rohani kita dengan mengikuti yang namanya resep rohani. Kita hanya sekedar mengikuti aturan-aturan yang ada. Kita hanya sekedar mengikuti, kalau disuruh lakukan ini ya lakukan ini. Kalau kita disuruh jangan melakukan ini, ya kita jangan melakukan. Kalau kita disuruh rajin datang ke gereja, kita datang beribadah, ya kita datang beribadah. Kalau kita disuruh baca firman, kita baca firman dan lain sebagainya. Perintah-perintah, aturan-aturan yang sering kita kerjakan dalam hidup kita setiap hari, Bapak Ibu. Aturan yang kita hidupi, aturan yang kita jalani, memang semuanya benar. Memang semuanya harus kita lakukan. Memang semuanya harus kita jalankan. Tetapi ada kalanya aturan-aturan, apa yang kita lakukan setiap hari, rutinitas kita setiap hari, malah rasanya menjadi kering. Kita cuma sekedar mengikuti resep-resep rohani. Tetapi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa yang namanya kekristenan, yang namanya menjadi orang percaya, yang namanya kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, itu bukan hanya sekedar mengikuti resep-resep rohani. Melalui perkataan Rasul Paulus di dalam teks yang kita baca tadi, kita melihat bahwa inti dari kehidupan kekristenan itu bukan cuma sekedar melakukan aturan yang benar, tetapi lebih daripada itu, menjadi seorang Kristen yaitu mengalami kehidupan yang benar. Bukan cuma sekedar kita mengikuti aturan yang benar, tetapi kita enggak hidup benar gitu ya. Yang penting adalah kita mengikuti aturan baik, tetapi jangan lupa kita juga memiliki kehidupan yang benar, Bapak Ibu. Dan bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ya, inilah yang akan menjadi tema kita pada hari ini, yaitu Kristus hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam kita. Kristus hidup di dalam saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian awal kita melihat bahwa Rasul Paulus ini memulai teksnya gitu ya, dengan mengidentifikasi dirinya itu sebagai seorang Yahudi yang sejati. Ya, Paulus berkata bahwa aku ini adalah seorang Yahudi, gitu ya, Yahudi yang benar-benar sejati. Ini bukan berarti bahwa Paulus ini hendak sombong gitu ya, hendak meninggikan dirinya, hendak menunjukkan dirinya bahwa aku ini loh orang Yahudi yang benar, aku ini loh orang yang tidak berdosa gitu ya. Karena Rasul Paulus bilang di situ juga bahwa dia dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang berdosa. Ya. Di sini sebenarnya tujuan Paulus itu bukan untuk bukan untuk menyombongkan dirinya, bukan untuk membanding-bandingkan dirinya, bukan untuk merasa menonjolkan bahwa dirinya ini adalah orang Yahudi yang benar. Bukan demikian Bapak Ibu, tetapi kenapa kok perkataan ini sampai keluar dari mulut Paulus gitu ya. Sebenarnya kalau kita membaca teks ini Bapak Ibu ya, Galatia 2 ayat 15 sampai 21 ini tidak bisa kita lepaskan dari konteks sebelumnya. Ya, ada konteks sebelumnya. Ya, di ayat yang ke 11 sampai 14 ya, di sana ada satu kisah. Kisah apa? Yaitu kisah pertentangan antara Paulus dengan Petrus. Ya. Ini menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik? Siapa sih Petrus? Petrus itu kan pemimpin dari para rasul, pemimpin dari ke-12 para rasul. Petrus ini pemimpinnya. Ya. Coba dibayangkan Bapak Ibu, coba dipikirkan siapa yang berani menegur Petrus di depan umum? Siapa yang berani menentang Petrus? Siapa yang berani memarahi Petrus? Ya. Enggak ada.
selain Paulus. Ini yang menarik Bapak Ibu. Kenapa kok Paulus menentang Petrus secara terang-terangan? Ya kenapa demikian? Karena Paulus melihat bahwa Petrus ini sedang bertindak sebagai orang yang munafik. Petrus bertindak sebagai orang yang munafik. Paulus menganggap Petrus ini melakukan tindakan yang munafik. Kenapa dianggap munafik? Karena sebelum orang-orang dari kalangan Yakobus itu datang bersama-sama dengan Petrus, gitu ya, Petrus saat itu duduk makan bersama-sama dengan orang-orang yang tak bersunat, orang-orang non-Yahudi. Petrus duduk makan bersama-sama dengan mereka. Dan tindakan Petrus ini bukanlah sebuah tindakan yang biasa, Bapak Ibu. Ini adalah tindakan yang menggambarkan bahwa Petrus ini benar-benar menerima orang-orang non-Yahudi. Duduk makan bersama-sama itu bukan cuma sekedar tindakan biasa, tetapi itu adalah tanda penerimaan. Tanda Petrus ini benar-benar menerima orang-orang yang tak bersunat, orang-orang non-Yahudi ini diterima oleh Petrus. Ya. Tetapi ya inilah kenapa kok Paulus menganggap Petrus ini sebagai orang yang munafik. Ya kenapa? Setelah orang-orang dari kalangan Yakobus datang, apa yang dilakukan Petrus? Petrus ini mundur, Petrus ini menjauh, Petrus ini enggak pengen lagi dekat-dekat sama orang-orang non-Yahudi. Ya, itulah kenapa Paulus melihat bahwa Petrus ini adalah orang yang munafik. Inilah letak kemunafikan Petrus. Paulus menganggap bahwa bagaimana mungkin Petrus, ya seorang Yahudi, ya, ia memaksa orang-orang non-Yahudi supaya orang-orang non-Yahudi ini taat kepada hukum Yahudi gitu ya. Taat supaya bisa menaati hukum Taurat, supaya mau disunat dan lain sebagainya. Sedangkan Petrus sendiri yang adalah orang Yahudi, dia malah melanggar hukum Taurat. Ya. Petrus nyuruh orang-orang non-Yahudi itu untuk taat kepada hukum Taurat, sedangkan Petrus sendiri yang orang Yahudi malah melanggar hukum Taurat. Malah makan bersama-sama dengan orang-orang non-Yahudi, dan ketika kalangan Yakobus datang, Petrus malah mundur, malah menjauh, malah ndelik gitu ya gampangannya. Itulah letak kemunafikan Petrus menurut Paulus. Ya. Bapak Ibu, maka apa kaitannya kisah ini dengan ayat 15 tadi? Ya. Di satu sisi memang benar ya, bahwa Paulus ini memang ingin menunjukkan memperjelas sisi keyahudiannya. Ya, Paulus ini adalah orang Yahudi tulen. Ya, bahkan kalau dibandingkan dengan orang-orang seangkatannya gitu ya, Paulus ini adalah orang yang paling benar-benar ngerti yang namanya hukum Taurat. Udah paling bisa pokoknya. Semua hukum Taurat ini Paulus tuh udah paling bisa. Ya, tetapi di satu sisi Paulus juga ingin menjadikan ini sebagai contoh, Bapak Ibu. Sebagai contoh di ayat 16. Bahwa apa? Bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya. Bayangkan, seorang rasul saja, seorang yang benar-benar orang Yahudi, Rasul Petrus saja, dia melanggar hukum Taurat. Ya. Maka tidak mungkin seorang pun dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa memenuhi tuntutan hukum itu secara sempurna. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. 613 hukum Bapak Ibu dilakukan setiap hari. Tidak ada satupun orang yang bisa melakukan hukum itu dengan sempurna. Bahkan Rasul sendiri saja melanggar hukum Taurat itu. Ya. Oleh karena itu, maka hanya karena imanlah seseorang dapat dibenarkan. Hanya lewat iman di dalam Kristus Yesus saja seseorang bisa dibenarkan. Sebab hukum Taurat ada bukan untuk membenarkan. Hukum Taurat ada bukan untuk menyelamatkan. Hukum Taurat bukan ada untuk membenarkan dan menyelamatkan kita, tetapi sebaliknya Bapak Ibu, hukum Taurat itu ada untuk apa? Untuk menunjukkan dosa-dosa kita. Bapak Ibu, bahkan di ayat ini saja Paulus menekankan hal ini sebanyak 3 kali. 3 kali Paulus menekankan hal ini di ayat 16. Ya. Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. 1, ya. Tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus.
Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. 2. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. 3 kali. 3 kali Paulus menekankan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi sekali lagi, karena iman di dalam Kristus Yesuslah kita menjadi dibenarkan. Karena anugerah Allah kita diselamatkan. Karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Karena grace kita menjadi diselamatkan. Ini adalah perbedaan yang sangat jauh Bapak Ibu. Hukum Taurat dengan kasih karunia Allah, dengan anugerah Allah, itu adalah 2 hal yang benar-benar sangat berbeda. Sangat berbeda. Kalau hukum Taurat itu sifatnya melarang, maka anugerah Allah itu sifatnya mengundang dan memberi. Kalau hukum Taurat itu sifatnya mengungkapkan dosa-dosa, menunjukkan dosa-dosa, anugerah Allah sifatnya yaitu menebus dosa. Kalau hukum Taurat itu mengutuk, anugerah Allah itu memberkati. Kalau hukum Taurat itu menuntut kepatuhan, tetapi anugerah Allah memampukan kita untuk hidup menjadi orang-orang yang taat. Kalau hukum Taurat itu memperbudak kita, tetapi anugerah Allah menempatkan kita supaya kita bisa hidup bebas sebagai anak-anak Allah. Dan yang terakhir, kalau hukum Taurat itu menghukum pendosa-pendosa, tetapi anugerah Allah menghidupkan orang-orang berdosa. Tetapi dengan syarat, yaitu selama kita beriman kepada Kristus Yesus. Itulah perbedaan hukum Taurat dengan anugerah Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dengan pembenaran di dalam Kristus Yesus, orang-orang Yahudi yang percaya gitu ya, akan semakin mulai hidup seperti orang-orang non-Yahudi. Mereka akan mulai meninggalkan hukum Taurat, mereka akan mulai tidak melakukan hukum Taurat tetapi kembali kepada kasih Kristus. Mereka tidak menjadikan hukum Taurat itu sebagai pembenaran, sebagai hal yang paling benar di dalam hidupnya, sebagai hal yang bisa menyelamatkan hidupnya. Orang-orang non-Yahudi akan mulai bertindak, orang-orang Yahudi akan mulai bertindak seperti orang-orang yang non-Yahudi. Tidak lagi menjadikan hukum Taurat sebagai pembenaran dalam hidupnya. Ya. Akibatnya apa Bapak Ibu? Pasti ada akibat. Akibatnya apa? Bisa saja ada tuduhan, bisa saja ada fitnah, bisa saja ada anggapan-anggapan yang menjebak. Ya. Dan Rasul Paulus saat itu sudah mengantisipasi semuanya itu. Akan ada anggapan-anggapan yang menganggap bahwa orang yang meninggalkan hukum Taurat, orang yang tidak lagi patuh di bawah hukum Taurat, orang yang tidak lagi diperbudak oleh hukum Taurat, itu adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa. Ya, karena orang-orang Yahudi beranggapan bahwa kalau ada orang yang melanggar hukum Taurat bahkan satu saja Bapak Ibu, maka dia sudah dicap sebagai orang yang telah melakukan perbuatan dosa. Ya, dan karena ada anggapan demikian, maka ada anggapan juga bahwa Kristus itu menjadi pelayan dosa. Kristus menjadi pelayan dosa karena dialah yang menyebabkan orang-orang percaya menjadi berdosa. Kristus yang menyebabkan orang-orang percaya, orang-orang Yahudi gitu ya, yang harusnya taat kepada hukum Taurat, ya menjadikan hukum Taurat sebagai pembenaran, tetapi tidak lagi menjadikan hukum Taurat sebagai pembenaran dalam hidupnya. Itulah mengapa Kristus dianggap sebagai pelayan dosa karena dia yang menyebabkan orang-orang percaya menjadi berdosa. Ya, tetapi Paulus sudah mengantisipasi hal ini. Paulus sudah mengantisipasi tuduhan-tuduhan semacam ini. Apa yang Paulus katakan yaitu sekali-kali tidak. Paulus berkata tidak, sekali-kali tidak. Dia mengatakan dengan tegas bahwa Kristus sama sekali bukan penyebab dosa. Paulus menolak logika semacam ini. Paulus menolak bahwa meninggalkan hukum Taurat menjadi berdosa karena memang pembenaran dan keselamatan itu tidak pernah berasal dari yang namanya hukum. Pembenaran tidak pernah ada yang berasal dari hukum, tetapi sebaliknya justru yang salah dan menjadi satu pelanggaran adalah ketika Paulus membangun kembali apa yang sudah ia rombak. Ya, itu yang menjadi kesalahan. Ya. Apa yang telah Paulus rombak?
ya, apa yang telah ia rombak, yaitu hukum Taurat sebagai pembenaran. Hukum Taurat sebagai penyelamat, itu yang dirombak oleh Paulus. Dan apa yang dimaksud dengan dibangun kembali, yaitu ketika Paulus kembali lagi mengandalkan hukum itu. Ketika Paulus kembali mengandalkan hukum Taurat itu sebagai pembenaran, maka itu sebagai satu buah pelanggaran. Saat Paulus kembali lagi membangun kembali apa yang telah ia rombak, yaitu menjadikan hukum Taurat kembali lagi menjadi pembenaran, saat itulah Rasul Paulus menjadi pelanggar hukum. Ya. Maka maksud Paulus di sini yaitu Kristus tidak pernah sama sekali membawa orang kepada dosa. Yang membuat dosa adalah ketika manusia kembali mengandalkan hukum itu sebagai keselamatan. Masalahnya bukan pada Kristus, tetapi masalahnya yaitu adalah pada cara berpikir manusia itu sendiri. Ya. Dan di akhir, Bapak Ibu, Paulus menutup ya surat ini gitu ya, teks ini, bagian ini, dia menutup dengan hal-hal yang telah ia lakukan. Paulus menutup dengan hal-hal apa sih yang telah Paulus lakukan terhadap hukum Taurat itu. Paulus menutup dengan hal-hal yang telah ia lakukan dan sekaligus menjadi teladan bagi setiap kita. Menjadi contoh bagi setiap kita supaya kita juga melakukan hal-hal yang sama. Ya. Yang pertama apa yang dilakukan oleh Paulus, yaitu Paulus mati terhadap hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat berfungsi untuk menunjukkan dosa. Hukum Taurat berfungsi untuk menyatakan kesalahan manusia. Hukum Taurat berfungsi untuk membawa manusia pada hukuman, membawa manusia kepada perbudakan dan lain sebagainya. Ya. Maka ketika Paulus berkata bahwa dirinya mati terhadap hukum Taurat, berarti ia tidak lagi berada di bawah kuasa hukum Taurat. Paulus tidak lagi berada di bawah kuasa bahwa hukum itu sebagai jalan pembenaran, bahwa hukum itu sebagai jalan keselamatan. Hukum itu tidak lagi menjadi hakim yang menentukan status hidupnya. Ya. Tetapi hidupnya kini adalah hidup untuk Allah. Hidup yang sepenuhnya untuk Allah. Dari yang sebelumnya hidup di bawah sistem hukum gitu ya. Tetapi kini Rasul Paulus hidup di dalam relasi dengan Allah. Itu yang pertama. Paulus mati terhadap hukum Taurat. Ya. Dan yang kedua yaitu Kristus hidup di dalamku. Kristus hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam Rasul Paulus. Dan ini yang menjadi perenungan kita hari ini Bapak Ibu. Ini yang menjadi inti dari firman kita hari ini, yaitu bahwa Kristus hidup di dalam kita. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada saat itu? Ya, apa yang Paulus katakan yaitu, aku telah disalibkan dengan Kristus. Disalibkan berarti segala kehidupan manusia yang lama, segala kehidupan manusia yang berdosa, segala kehidupan manusia yang mengandalkan diri sendiri, segala kehidupan manusia yang penuh dengan rasa egois gitu ya, sudah mati, sudah disalibkan, sudah hilang, disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Ya. Inilah Bapak Ibu, wujud persatuan dengan Kristus. Mati bersama-sama dengan Kristus, hidup bersama-sama dengan Kristus. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ya, itu yang dikatakan oleh Paulus. Walaupun Paulus sudah mati, disalibkan bersama-sama dengan Kristus, namun Paulus tetap hidup. Paulus tetap hidup, tetapi bukan tentang dirinya sendiri lagi. Lalu tentang apa? Yaitu tentang melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam Paulus. Kristus hidup di dalam setiap kita, Bapak Ibu. Ya. Ketika Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam kita, maka Kristus bukan lagi sekedar kita percayai dari luar. Cuma bukan sekedar kita mengaku percaya kepada Tuhan saja. Ya. Tetapi ketika Kristus benar-benar hidup di dalam setiap kita, maka Kristus benar-benar hadir. Kristus benar-benar ada bersama-sama dengan kita. Kristus benar-benar bekerja di dalam hidup kita, memampukan setiap kita supaya kita bisa hidup sebagai orang-orang yang percaya. Kristus hidup di dalamku berarti kita juga hidup benar-benar dipersatukan dengan Kristus. Kristus hidup di dalamku juga bukan sekedar itu adalah sekedar menjadi sebuah status saja. Bukan cuma sekedar identitas saja, tetapi ini berkaitan dengan karya Roh Kudus.
Kristus benar-benar hidup di dalam kita. Kita bukan cuma sekedar meniru Yesus gitu ya, tetapi kita membiarkan Yesus bekerja di dalam setiap kita. Kristus yang membentuk pikiran kita, Kristus yang mengarahkan hati kita, Kristus yang memberikan kekuatan bagi kita untuk hidup dengan benar. Dan yang terakhir, ketika Kristus hidup di dalamku, maka bisa terjadi karena Kristus telah mengasihi dan menyerahkan diri bagi setiap kita. Ya. Oleh karena itu, mari kita menjadikan kasih Kristus itu sebagai dasar di dalam hidup kita. Kita mengasihi Kristus, kita memberikan hidup kita kepada Kristus. Hidup kita bersandar sepenuhnya kepada Kristus karena Kristus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Kasih Kristus menjadi landasan dalam hidup setiap kita. Ya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mempraktekkan semuanya ini di dalam hidup kita setiap hari. Ya. Pertama-tama, mari kita mulai dengan kesadaran bahwa mulai saat ini, mulai detik ini, mulai hari ini, Bapak Ibu, bahwa Kristus itu telah tinggal di dalam hidup kita. Ya. Ini adalah hal yang penting. Ya. Ini adalah yang penting karena kita tidak lagi menjalani hidup kita ini sendirian. Kita itu enggak sendiri, Bapak Ibu. Ada Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Kristus bukan cuma sekedar hadir di saat kita ibadah saja. Bukan cuma sekedar hadir di saat hari Minggu kita ibadah seperti saat ini saja gitu ya. Tetapi Kristus hadir di dalam setiap hari di dalam hidup kita. Di dalam aktivitas kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam apapun yang kita kerjakan setiap hari. Kristus hadir bersama-sama dengan kita. Ya. Kesadaran ini penting. Kenapa ini penting? Karena dengan kesadaran ini Bapak Ibu, maka kita akan menjadi lebih berhati-hati. Kita tahu Kristus itu tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita. Maka kita menjadi lebih hati-hati. Baik di dalam kita bersikap, baik di dalam kita bertindak, baik di dalam bagaimana cara kita berpikir, baik di dalam apapun tindakan-tindakan kita setiap hari, kita akan lebih berhati-hati. Kenapa kita berhati-hati? Karena Kristus tinggal di dalam kita. Karena Kristus itu bekerja dan dinyatakan di dalam hidup setiap kita. Ya, itu yang pertama, kita harus sadar akan identitas setiap kita. Dan yang kedua, mari kita belajar bergantung kepada Kristus. Ya, di dalam hidup kita setiap hari, di dalam hidup kita sehari, Bapak Ibu. Ya, sering tanpa kita sadari, kita ini cuma sekedar mengandalkan diri kita sendiri. Kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, kita merasa bahwa diri kita ini mampu. Aku enggak butuh orang lain. Aku enggak butuh Kristus. Aku enggak butuh bantuan siapapun. Aku bisa sendiri. Aku merasa diriku ini mandiri. Aku bisa melakukan semuanya tanpa bantuan orang lain. Ya. Tetapi kini kita menyadari. Karena kita memahami bahwa Kristus telah hidup dan tinggal di dalam kita. Mari kita mulai belajar untuk kita hidup bersandar kepada Kristus. Kita enggak cuma mengandalkan diri kita sendiri, kita mengandalkan Kristus. Apapun yang mau kita mulai di dalam hidup kita, apapun yang mau kita kerjakan, kita mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengandalkan Tuhan. Kita enggak cuma mengandalkan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Bahkan mungkin kalau kita pun butuh mengandalkan orang lain sekalipun, maka itu adalah hal yang bagus. Kita mengandalkan apa yang bisa kita andalkan. Jangan cuma mengandalkan diri kita sendiri. Bergantung kepada Kristus. Dan yang ketiga, akhirnya biarkan hidup kita digerakkan oleh kasih Kristus. Hidup kita ini bukan hanya karena rasa terpaksa saja. Hidup kita ini bukan cuma sekedar karena kewajiban rohani saja, Bapak Ibu. Kita melayani, kita taat ke gereja, kita rajin ibadah, ya. Kita menjadi orang-orang yang taat, kita melakukan kebenaran gitu ya. Bukan karena itu adalah cuma sekedar kewajiban saja, bukan cuma sekedar karena itu paksaan saja, tetapi kita melakukan semuanya itu karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena kasih Kristus kepada kita, kasih Kristus yang kita alami itulah yang menjadi dorongan utama di dalam hidup setiap kita, sehingga apapun yang kita perbuat adalah respon kita,
atas kasih Kristus yang telah dinyatakan di dalam hidup kita. Karena pengorbanan Kristus yang telah diberikan kepada setiap kita. Ya. Ini 3 hal yang penting Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, sadar terhadap identitas setiap kita. Bahwa kita ini adalah orang-orang di mana Kristus sudah tinggal di dalam hidup kita. Ya. Dan yang kedua, mari kita belajar bergantung penuh kepada Kristus. Di dalam hidup kita setiap hari, kita bergantung penuh kepada Kristus. Dan yang ketiga, mari kita membiarkan hidup kita digerakkan oleh kasih Kristus. Bukan cuma Kristus yang tinggal di dalam hidup kita, tetapi mari kita juga belajar supaya kita bisa hidup di dalam Kristus. Timbal balik respon kita terhadap kasih Kristus kepada setiap kita. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, setiap orang pasti punya yang namanya tanda tangan. Ya, setiap kita pasti punya yang namanya tanda tangan. Siapapun kita punya tanda tangan. Ya. Dan tanda tangan itu mewakili diri kita. Mewakili siapa kita, menunjukkan siapa kita, membuktikan keaslian kita. Semua hal gitu ya, administrasi, apapun itu membutuhkan yang namanya tanda tangan. Ya, ketika orang melihat tanda tangan kita, orang pasti tahu itu adalah kita yang asli. Itu menunjukkan identitas kita, itu menunjukkan bahwa itu milik kita. Ya. Tetapi coba Bapak Ibu bayangkan, ya, kita bayangkan hidup kita saat ini. Setiap hari melalui perkataan-perkataan kita, melalui tindakan-tindakan kita, melalui sikap kita, melalui pikiran kita, melalui keputusan-keputusan hidup kita, secara tidak langsung kita itu sedang menandatangani hidup kita, Bapak Ibu. Ya. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita, tanda tangan siapa yang terlihat di dalam hidup kita? Apakah tanda tangan kita sendiri? Apakah tanda tangan ego kita? Apakah tanda tangan kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita? Atau justru sebaliknya, yang kita tunjukkan di dalam hidup kita adalah tanda tangan dari Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Kristus sungguh hidup di dalam hidup kita, maka hidup kita tidak lagi mencerminkan diri kita sendiri, tetapi hidup kita mencerminkan Kristus. Ya. Karena itu, mulai saat ini, mulai hari ini, marilah kita hidup dengan satu kesadaran bahwa hidup kita bukan lagi milik aku sendiri lagi yang hidup, tetapi hidup kita adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah bersama-sama kami dengarkan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau telah mengingatkan setiap kami bahwa di dalam hidup kami ini bukan lagi milik kami sendiri Tuhan, tetapi Engkau telah memanggil kami supaya kami hidup di dalam Engkau, begitupun juga Engkau, Kristus, hidup di dalam kami. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami masih hidup dengan kekuatan kami sendiri. Kami masih mengandalkan diri kami sendiri, kami masih mengandalkan ego kami Tuhan. Kami belum sungguh-sungguh memberikan ruang bagi-Mu di dalam hidup setiap kami. Ampuni kami ya Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami mau belajar bersama-sama supaya kami boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami hidup bukan lagi kami sebagai manusia yang lama, tetapi kami hidup sebagai pribadi yang telah diperbaharui di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah melalui hidup kami, biarlah melalui perkataan kami, melalui sikap kami, dan keputusan di dalam hidup setiap kami, nama-Mu dipermuliakan, dan orang lain boleh melihat bahwa Kristus Yesus sungguh-sungguh hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu hari ini dan sampai seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan, satu firman yang indah mengingatkan kita bahwa Kristus selalu hidup di
di dalam hidup kita, dan biarlah tindakan kita senantiasa mencerminkan Kristus yang memang hidup dalam hidup kita. Ya, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, dan di depan ada 2 kantong ya, kantong warna hitam untuk operasional gereja dan kantong warna hijau untuk TK Ester. Dan tapi tidak tidak, mungkin ada jemaat yang ingin mempersembahkan persembahan untuk tujuan yang lain. Kami mohon untuk ditaruh di amplop dan ditulisi supaya tepat sasaran ya, dan memudahkan buat yang mengelolanya. Dan sebagai dasar untuk persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saya ajak jemaat bisa bangkit berdiri, dan yang bertugas bisa maju ke depan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat, rahmat, anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak mengucapkan syukur kepada Engkau ya Tuhan melalui persembahan yang sudah kami bawa, dan kami akan mempersembahkan kepada Engkau pada pagi hari ini. Berkati ya Tuhan persembahan ini, biarlah persembahan ini memang hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang mengolahnya akan dapat mengolahnya dengan baik, dan biarlah Engkau sendiri akan senantiasa menyertai kami, nuntun kami dalam setiap langkah hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini kepada Engkau. Amin. Ya, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dan mengingatkan bahwa nanti setelah ibadah Bapak Ibu bisa ikut ke belakang untuk beramah tamah, karena sudah disediakan snack dan minuman ya. Jadi kita bisa beramah tamah sebentar sebelum pulang ke rumah kita masing-masing. Dan ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan satu lagu dari PPR 1 nomor 131. Kita pujikan bait pertama sampai ketiga, Nyamanlah Jiwaku. Meskipun
jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa yang mengasihi kami, di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan, kami sehati bersama dengan sidang jemaat-Mu memohon berkat untuk saudara Christian Yulma yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberkati masa depan anakmu ini, sehingga apa yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tambah-tambahkan iman dan pengalaman hidup bersama dengan Kristus, sehingga lewat kehidupan hari lepas hari di masa mudanya, Christian benar-benar mengalami akan hadirat Tuhan di dalam hidupnya yang menuntun akan dirinya. Demikian juga masa depan kami mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa yang mengasihi kami, berkat yang sama Tuhan juga anugerahkan kepada setiap kami yang hadir. Damai sejahtera Tuhan memimpin menuntun kami. Pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup kami. Dan kami disanggupkan hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami akan pulang, kami mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami. Jemaat, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi saudara dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan yang baik kepada saudara. Kiranya penghiburan dan penguatan hatimu di dalam pekerjaan perkataan yang baik ada di dalam hidupmu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan bersaat teduh, Tuhan berkati.